Di video kali ini kita lumayan beda. Ini ngebahas tentang Agustusan, karena sebentar lagi kan 17 Agustus ya, yang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Ini saya kepikiran kemarin tuh apa ya, produk yang berhubungan atau desain yang berhubungan dengan 17 Agustus. Terus saya kepikiran kayak Agustus itu kan identik sama lomba kan ya. Terus kalau lomba saya kepikiran kayak penyelenggaranya Karang Taruna gitu. Terus saya udah coba cek gitu kan beberapa Karang Taruna. Bukan beberapa Karang Taruna ya. Saya coba mikir apa ya? Bukan coba mikir, mungkin lebih ke kayak kepikiran, kan kalau misalkan kita mau bikin website, kita ya sebisa mungkin kenal lah. Maksud kenal tuh kayak ya kita tahu objeknya apa gitu, dia ngapain dan tujuannya apa gitu. Jadi karena nih slide-nya teman-teman udah lihat, jadi saya mau coba sedikit praktekin gimana cara pakai design thinking di project kali ini gitu. Jadi project kali ini di 17 Agustusan ini saya bikin agak spesial tentang Karang Taruna tapi pakai design thinking. Mungkin risetnya nggak bakal sedalam itu, cuma saya coba semaksimalin mungkin pasti pakai AI biar cepet juga gitu kan. Jadi teman-teman semoga bisa nikmatin. Oh ya, saya juga sebetulnya nulis beberapa tentang design thinking di mediumnya saya. Teman-teman boleh cek nanti di deskripsi. Semoga teman-teman menikmati bacaan situ. Tapi kalau kurang nanti saya coba jelasin. Cuma kurang lebih ya, kalau nggak baca pun teman-teman bisa kayak ikutin aja video ini, udah pasti harusnya sih lumayan kebayang ya design thinking itu apa atau gimana cara kerjanya. Oke, langsung aja. Jadi pertama saya mau coba jelasin sedikit tentang design thinking. Jadi kalau misalkan design thinking ini yang saya pakai dari IDEO gitu. Ini sebetulnya ada beberapa konsep, beberapa design thinking, bukan beberapa design thinking ya, beberapa gambaran gitu. Cuma kurang lebih ya ini pun referensi yang saya pakai buat skripsi gitu. Ini ada empathize, define, ideate, prototype, test, ada juga yang pakai double diamond dan lain-lain gitu. Jadi kita langsung aja mulai dari empathize. Jadi empathize itu gimana cara kita berempati terhadap si objek gitu kan. Nah sekarang kita pikir nih, misalnya sekarang kan kita ke Karang Taruna. Di tahap pertama ini saya coba pengen research dulu kali ya tentang Karang Taruna. Karang Taruna itu apa? Oke, kalau kita lihat organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi wadah bagi, ini menarik nih. Ini saya juga sambil belajar Karang Taruna ya. Ini kalau misalkan teman-teman punya pemikiran tentang Karang Taruna atau misalkan ide juga nih nanti buat si aplikasi ini, sangat boleh buat komentar. Ini kemungkinan bakal jadi video yang panjang, tapi saya usahain semoga videonya atau proyeknya udah beres sebelum Agustusan, semoga. Tapi ya kita lihat nanti. Oke, jadi kalau kita lihat, jadi organisasi sosial kemasyarakatan menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan diri. Oke, berarti ada generasi muda, terus ada mengembangkan diri, tumbuh, berkarya, serta berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Oke, tingkatnya desa ya. Oke, berarti sebutlah kalau dari penjelasan ini si Karang Taruna tuh dia punya desa ya, sebutlah ya tingkatannya itu desa. Oke, sekarang pertanyaan kedua, apa kegiatan tujuannya nih? Mewujudkan pertumbuhan perkembangan anggota masyarakat, meningkatkan kualitas kesejahteraan, terpadu, terarah, dan menyeluruh, mengembangkan usaha-usaha menuju keanggotaan kemandirian khususnya generasi muda, mengembangkan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan potensi generasi. Oke, mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya bagi generasi muda, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitas, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pendidikan, meningkatkan usaha ekonomi produktif. Ekonomi produktif atau apa? Usaha ekonomi produktif adalah barang. Oke, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan. Menarik. Oke, jadi dia tugasnya juga buat usaha ya. Karang Taruna itu oke, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran tanggung jawab sosial. Berat juga ya. Oke, memperkuat, memelihara kearifan lokal, memelihara semangat kebangsaan. Pemberdayaan pemuda, pembangunan sosial. Oke, berarti kayak bakti sosial gitu ada ya. Salah satunya pengembangan potensi lokal, usaha kecil. Oke.
Ini banyak banget ya ternyata perannya ya, baru tahu saya. Oke, kita lihat ini saya sebetulnya udah cek 1 atau 2 ya website tuh. Nah ini kalau saya lihat sih dia cuma ini aja ya, cuma kayak logo 80 mantap. Ini Karang Taruna Ornut ID, ini nggak tahu punya siapa. Tadi kalau tingkatannya desa berarti ini punya siapa ya? Nggak ada ini. Oke, kalau yang ini ada nih, bagus nih, Padarek Kuningan, mantap. Ini ada nih, dia jelasin. Sebenarnya sama sih kurang lebih ya, cuma dia ngeliatin pasal-pasalnya gitu. Oke, ada struktur. Oke, kebayang. Oke, harusnya sih lumayan kebayang. Saya coba pengen diskusi sedikit ke ChatGPT. Boleh ke ChatGPT. Kita coba chat, apa yang kamu ketahui tentang Karang Taruna? Tadi kita udah baca, terus kita sambil sekalian diskusi sedikit buat lebih berempati. Oke. Ada, statusnya di bawah desa. Oke, anggotanya 14 hingga 45, strukturnya resmi. Oke, mengembangkan potensi. Ada keterampilan. Oke. Ada olahraga. Menarik, mencegah masalah sosial. Oke, menumbuhkan rasa. Oke, mengadakan turnamen. Oke, nilai yang dipegang. Oke. Oke. Saya udah lumayan kebayang tadi sedikit tentang empati, cuma mungkin pertanyaannya, kalau kita pengen coba berempati sebetulnya masalah apa ya? Masalah apa ya yang sekarang dimiliki oleh Karang Taruna? Nah, kita tanya aja langsung, tanyanya masalahnya. Regenerasi lemah. Banyak pengurus atau anggota senior yang bertahan lama, tapi sedikit. Oke. Sibuk sekolah ya. Oke. Kegiatan kurang inovatif. Minim kegiatan yang kurang relevan. Digital. Konten kreatif menarik, kewirausahaan modern. Belum banyak yang pakai media sosial, website untuk promosi kegiatan yang mengajak. Emang perlu ya? Dokumentasi kegiatan jarang dilakukan. Menarik. Minim dana. Oke. Padahal Karang Taruna bisa jadi wadah UMKM. Ini ternyata lumayan menarik juga beberapa masalahnya. Oke, ini menarik sih, kayaknya nanti saya coba, atau ini saya sekalian rangkumin lah ya, berarti beberapa masalahnya udah ada. Ini kita bikin di doc. Ini kalau teman-teman mau juga boleh ikutin caranya, tapi saya biasanya cukup baca apa di share ya. Yaudah deh, nanti teman-teman komen aja kalau butuh berarti saya siapin, kalau nggak butuh ya udah saya lanjutin aja videonya. Ini di sini kita lagi coba berempati tentang masalah yang dihadapin sama Karang Taruna gitu. Tujuannya sih sebetulnya biar kita nanti tahu apa solusi yang bisa ditawarkan gitu untuk Karang Taruna, terutama biar nanti di 17 Agustus harapannya ya tadi kalau misalkan pemuda objeknya, berarti kan kita bisa ningkatin lagi untuk pengembangan daerah. Tadi kan pengembangan daerah untuk budayanya bisa semakin berkembang, gak hanya orang-orang tua. Saya jadi penasaran, 80 tahun Indonesia itu apa ininya ya? Apakah ada keterhubungannya? Bersatu berdaulat rakyat. Oke. Ya tadi semoga dengan majunya Karang Taruna, nggak tahu ya nanti bakal berpengaruh atau enggak, cuma harusnya berpengaruh dengan majunya Karang Taruna di setiap desa. Ini bakal jadi salah satu peran penting menurut saya, ya untuk mempersatukan Indonesia gitu. Atau menurut teman-teman gimana? Nanti komennya. Oke, saya rasa sih cukup buat video pertama ini tentang empathize. Tadi sebetulnya kita udah coba define beberapa permasalahannya. Jadi kita pertama tadi kita udah coba lakukan empathize tentang pengenalan, kita berkenalan dengan
Karang Taruna itu apa, perannya apa, gitu, fungsinya apa, tujuannya apa masalah yang dihadapi tadi udah juga ke define gitu. Nah, nanti selanjutnya kita bikin ide. Sebetulnya kalau empathize tuh biasanya ya lebih bagusnya tuh nanti kita bikin bikin wawancara dengan Karang Tarunanya. Cuma ya tadi ya, karena saya rasa sekarang cukup kita diskusi ke AI, meskipun emang kenyataannya bakal agak kurang pas datanya, cuma ya udah karena kita ngejar cepet gitu. Tapi mungkin nanti kita bisa terus iterasi, karena design thinking tuh ya salah satu metode yang iterasi atau berulang gitu kan. Jadi nggak apa-apa, kita segini aja dulu, semoga ini bahkan jadi manfaat gitu. Nah, terus tadi selanjutnya ada define tuh tadi untuk mencari masalah. Nah, biasanya di define ini kita bikin user persona gitu, jadi biar ada sebutannya tuh kelompok orang. Jadi kita ngedesain tuh nggak untuk semua orang. Kenapa? Karena ya nanti nggak bakal beres-beres, nggak bakal selesai si projectnya gitu. Biasanya bikin persona, cuma persona saya nanti kita coba batasin deh di lingkup gitu ya, di bagian idenya apa yang nanti bakal kita coba kerjakan gitu. Cuma tadi kita udah dapat beberapa poin permasalahannya, salah satunya tuh ya nggak pakai media kreatif, terus juga banyak udah orang tua gitu kan, terus juga tadi masalahnya tadi saya coba baca lagi. Nah, kurang pemanfaatan teknologi, kegiatan kurang inovatif, regenerasi lemah, sama minimnya dana, sama rendahnya kepedulian sosial dari pemuda, dan tidak terhubung dengan peluang ekonomi, sama masalah administrasi dan manajemen. Oh, ini sangat menarik sih. Nanti kita coba pikirin di next video, kita pecah dulu videonya. Mungkin buat bagian ini saya rasa cukup. Semoga teman-teman kebayang di bagian empathize sama define untuk project Karang Taruna. Makasih teman-teman, bye.